yaitu Ibu Mutmainnah, karena waktu sudah menunjukkan jam 7:15 waktu Indonesia Barat, maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, kami harapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Mutmainnah dipersilahkan untuk memandu acara pada malam hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mematikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Mutmainnah akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari UIN Sumatera Utara Medan, YIN Palangkaraya, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Institut Santibuana, STAI Nurul Ilmi Sumatera Utara, STAI Hikmah Fadilah, STKIP Sintang, SMA 2 Polewali, dan Pondok Pesantren Sains Al-Quran. Kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibanua.com, Berkah Ziarah Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema ide-ide cemerlang dalam pembuatan PTK. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Nelly Widyawati SSI MPD dengan materi analisis kebutuhan PTK. Narasumber kedua yakni Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD dengan materi peningkatan keterampilan menulis bahasa Jawa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum vitae narasumber Ibu Nelly Widyawati SSI MPD. Adapun nama lengkap beliau adalah Nelly Widyawati SSI MPD. Tempat tanggal lahir Nangapino 11 Mei 1985. Home base beliau adalah PGSD. Adapun pengalaman beliau KLPPM pada tahun 2016 hingga 2020, Kaprodi PGSD pada tahun 2020 hingga sekarang. Beliau S1 di Universitas Tanjung Pura, bidang ilmu fisika pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Beliau juga S2 di Universitas Negeri Semarang
bidang ilmu konsentrasi dasar, pendidikan dasar konsentrasi IPA pada tahun 2011 hingga 2013. Demikian kurikulum vitae Ibu Nelly Widyawati SSI MPD. Kepada beliau untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Ibu Mutmainah ya. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Ibu. Baik, suara saya jelas ya? Ya, jelas Ibu. Baik, sebentar. Saya izin share screen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad dan tim. Ini kesekian kalinya saya bergabung sharing tentang keilmuan. Walaupun kadang kita bisa sampai ratusan, di grup bisa sampai 700-an ya Pak ya. Ya Bu. Ya, tapi karena ini malam ya, karena ada dua, kadang-kadang masing peserta kalau saya lihat kan tergantung kebutuhan juga, begitu ya Pak ya. Tapi saya secara pribadi bahagia-bahagia aja ketemu dengan Bapak Ibu yang memang saya yakin pada malam hari ini meninggalkan pekerjaan dan lain-lainnya untuk duduk mendengarkan walaupun nggak bertatap muka, walaupun kita hanya melihat foto, tapi saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang perlu dan rindu untuk sharing masalah PTK begitu. Oke, Pak Ahmad, terima kasih ya Pak Ahmad ya, jangan jerah ya. Bu, tidak jarah Bu. Aman-aman aja Bu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut aja Pak Ahmad, nggak apa-apa ya? Ya silahkan Ibu. Oke, Bapak Ibu, guru yang pelaku asli guru yang sedang pendidikan juga, tadi saya dengar pendidikan strata 2 pasca sarjana, juga ada mahasiswa saya yang masih semester 6, kemudian ada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Nah, masing-masing kita punya kebutuhan tentang materi yang mau dibahas. Ada banyak sekali materi ya dari analisis kebutuhan PTK, bahkan yang di hari terakhir itu ada analisis data PTK. Nah, itu materi yang berbeda. Harapannya malam hari ini saya khusus yang akan saya sampaikan adalah analisis pendahuluan bagaimana kita memulai PTK atau penelitian tindakan kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa artikel saya tentang PTK yang bisa disitasi. Silakan masuk aja di Google Scholar itu. Bapak Ibu tinggal ketikkan nama belakang saya, nanti ada beberapa artikel hasil riset kita tentang PTK, bisa juga dibaca-baca, dan apabila perlu pertanyaan langsung juga bisa ditanyakan melalui email ataupun melalui WA saya. Jadi ini memang nomor WA. Nah, baik. Bapak Ibu begini ya analoginya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang dokter umum di puskesmas, kemudian Bapak Ibu kedatangan seorang pasien yang mengeluh mengeluh sering muntah dan menggigil, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pernah nggak Bapak Ibu ke dokter? Bu Mutmainah pernah ke dokter nggak Ibu? Pernah. Nah, apa yang dokter lakukan ketika Ibu mengeluh tentang penyakit Ibu? Menganalisis, Bu. Menganalisis ya. Periksa dulu ya Bu ya. Tekanan darah ya, detak jantung, kemudian dengan instrumen lainnya ditanya keluhannya apa dan lain sebagainya. Nah, baru dokter mengambil tindakan. Kalau penyakitnya serius, dianalisa lagi lebih dalam sebelum diambil sebuah tindakan. Nah, pada penelitian tindakan kelas, jadi gini kira-kira pertanyaannya. Kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu sebagai calon guru, ya, atau yang sedang menjalani profesi sebagai seorang pendidik, ketika kita menghadapi seorang murid dengan keluhan,
bahwa mereka sulit memahami materi yang kita ajarkan. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Gitu. Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira antar jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 itu apa yang kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, itu diajak, itu dikemas, disusun di dalam sebuah, itu tadi ya, sistematika, sebuah penelitian yang kita kenal dengan penelitian tindakan kelas. Oke. Jadi, PTK itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk menyelidiki atau menyelidiki dan mencermati, kemudian kita memberikan sebuah perlakuan di dalam sekelompok siswa. Nah, kalau Bapak Ibu guru kelas, ya berarti di dalam kelas. Ada juga guru yang di luar kelas, berarti di subjeknya itu ya, di subjeknya tersebut. Nah, oke, nah pertanyaannya adalah, mungkin nggak seorang guru itu tidak melakukan sebuah penelitian tindakan kelas gitu? Mungkin nggak? Ya, kadang-kadang kalau mahasiswa saya, kalau kita luluskan pengajuan judul yang PTK, kayak seperti menghindari PTK begitu. Mindsetnya itu nggak usah PTK, ribet. Nah, tapi pertanyaannya, mungkin nggak kalian sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik, bahkan dosen juga yang berhadapan dengan kelas, kita tidak bertemu dengan masalah di dalam kelas? Mungkin tidak. Ya. Jawabannya tentu tidak. Nah, kenapa tidak? Nah, kenapa tidak? Karena dalam kelas kita berinteraksi dengan makhluk hidup, nah, yang punya dinamika permasalahan. Oke, nah, sehingga sebagai seorang pendidik kita wajib untuk menyelesaikan masalah dalam kelas melalui pendekatan penelitian, ya, yang tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, baik, ini bagaimana menulis latar belakang. Waktu saya mengambil sebuah PTK sebelum mengajukan judul, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Nah, sepengalaman saya menjadi seorang pembimbing penelitian tindakan kelas itu begini, syarat untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu di awal tadi sudah dijelaskan bahwa PTK itu hadir karena ada masalah di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada masalah di dalam kelas, berarti kita nggak boleh PTK begitu. Tapi nggak mungkin kan tadi ya, nggak mungkin nggak ada masalah dalam kelas. Kemudian keterampilan apa lagi yang harus kita kuasai untuk melaksanakan PTK adalah kepekaan kita dan ketelitian, kejelian kita untuk tahu masalah apa yang mau diangkat sebagai judul, itu masalah yang real, akar masalah, masalah yang urgent untuk diselesaikan, atau mampu terselesaikan oleh kita dengan rentang waktu penelitian itu, atau tidak. Gitu. Nah, secara umum banyak sekali kalau mahasiswa yang S1 itu kalau membuat PTK selalu ya di dalam latar belakangnya itu yang paling sederhana dulu kalau mereka menulis latar belakang, kalau ditanya apa masalahnya sehingga mau ngambil penelitian PTK. Siswanya Bu, siswanya kalau di dalam kelas malas bertanya. Siswanya Bu, kalau mengerjakan matematika salah semua. Siswanya Bu, nggak bisa membaca. Siswanya Bu, kesulitan memahami. Gurunya pokoknya siswanya yang pertama, kemudian gurunya Bu, kayaknya kesulitan untuk menyusun RPP, karena kesulitan untuk menyusun RPP sehingga ketika mengimplementasikan kurikulum tematik atau penilaiannya kesulitan. Oke. Nah, ternyata itu umumnya ya Bapak Ibu ya, umumnya mahasiswa kita sebagai riset itu tidak hanya melihat pada satu objek saja, yaitu siswa. Sedangkan
yang di dalam kelas yang mengambil peran, yang memfasilitasi dan menskenario pembelajaran kan guru. Ya. Kita yang membuat silabus, kita yang membuat RPP, kita yang menghadirkan media, kita yang menghadirkan pendekatan pembelajaran apa. Ketika belajar matematika, ketika belajar IPA, IPS, kita yang menghadirkan metode apa gitu. Nah, kalau guru menskenariokan dengan baik, siswa juga pasti akan memberikan respon yang baik. Nah, walaupun ada satu dua yang menghadapi kendala. Nah, tetapi kalau guru tidak menskenario pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, nah sebaliknya siswa akan banyak sekali menghadapi permasalahan untuk memahami. Nah, intinya gini, siswa nggak ngerti loh apa yang kita ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk menulis latar belakang dan memulai penelitian PTK, jangan hanya melihat dari sisi siswa saja, ya. Oke. Nah, kemudian juga lihat dari bidik dari indikator lainnya juga, dari materi pembelajarannya, ya. SBDP, kemudian muatan IPA, muatan IPS ya, dalam tematik itu ada bahasa Indonesia dan lain-lain. Dilihat kesulitannya atau yang bahasa tadi ya, yang bahasa Indonesia, kemudian bahasa lokal ataupun lain-lainnya, bahasa internasional. Nah, dilihat ya Bapak Ibu bisa cek kalau ketertarikan untuk PTK pada muatan bahasa, berarti cek pada materi pembelajarannya bagian bahasanya. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan juga mempengaruhi kualitas pendidikan, juga mempengaruhi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga sarana dan prasarana juga penting untuk kita observasi, praobservasi. Kemudian pengelolaan kelas tentu saja ya, ini juga bagian yang penting di dalam proses belajar pembelajaran, lingkungan, dan terakhir adalah hasil pembelajaran. Nah, kalau hasil pembelajaran ini yang paling kalau kita baca artikel PTK yang di dalam pendahuluan itu ya, dalam paragraf pendahuluan akan selalu disampaikan bahwa hasil pembelajaran di kelas SD kelas 2 ini ya, SMP kelas 7 hasil belajarnya masih di bawah KKM. Umumnya seperti itu kalau membaca jurnal ke Bapak Ibu, di bawah KKM. Ini selalu naik ke permukaan kalau saya mereview jurnal. Oke, nggak masalah ya, berarti hasil pembelajaran siswa guru itu kalau kita membaca jurnal PTK selalu ada muncul. Yang sarana prasarana Bapak Ibu boleh juga munculkan di pendahuluan. Baik, pertanyaannya lagi, bagaimana Ibu ya cara mempraobservasi itu? Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan data yang akurat sehingga saya bisa menemukan akar permasalahan yang mau saya angkat menjadi sebuah judul. Akar penyakit di dalam kelas itu sehingga saya bisa menemukan tindakan yang tepat, solusi yang tepat. Nah, seperti dalam di bab 3 nanti di analisis data itu ada instrumen tes, ada instrumen non tes. Nah, pada saat instrumen tes ya, di hasil belajar itu kan ada 3 ranah ya Bapak Ibu, hasil belajar kognitif, pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Bapak Ibu ambil ketiga-tiganya kemudian coba dianalisis. Oke, kalau dilihat juga ya kadang-kadang hasil belajar pengetahuan oke bisa bagus, tapi bisa jadi attitude-nya atau sikapnya yang kurang. Nah, kita bisa fokus aja ke hasil belajar untuk peningkatan hasil belajar afektif begitu. Jadi nggak harus tiga-tiganya, kalau tiga-tiganya duanya udah bagus, satunya yang masih di bawah KKM atau kurang, dianggap kurang, kita fokus aja ke satu titik itu. Nah, itu karena itu yang sakit, berarti nggak semuanya hasil belajar sakit. Kemudian instrumen non-tes. Nah, Bapak Ibu bisa coba ya, kita ambil dari gambar observasi. Bapak Ibu bisa observasi waktu proses belajar pembelajaran. Ini ceritanya kita sebagai seorang peneliti yang praobservasi.
Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang guru, berarti kita harus tahu di kelas kita. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mengobservasi gitu selama satu subtema atau sebanyak rentang waktu yang diperlukan. Bapak Ibu lihat pada waktu belajar matematika, bagaimana respon yang ditunjukkan oleh siswa. Kemudian bagaimana guru waktu mengajar matematika. Bagaimana hasil belajarnya atau PR-nya atau kegiatannya pada saat muatan matematika. Ya, kalau kita lihat dari objek materi pembelajaran. Kemudian tadi lembar observasinya. Kemudian kita juga bisa selain dari lembar observasi, kita juga bisa wawancara. Bisa wawancara siswa dan wawancara kepada gurunya langsung. Ibu kalau mengajar matematika, tadi saya perhatikan Ibu tidak dibantu dengan media. Nah, kemudian bisa ambil beberapa siswa secara random. Nah, ditanya aja ketika belajar tadi, bagaimana, apakah kalian memahaminya? Nah, itu diambil ya sebagai dokumentasi untuk nanti kan ditanya tuh di dalam pendahuluannya. Kita praobservasi, tapi kita harus ada di lampirannya itu harus ada bukti praobservasinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dokumen. Nah, dokumen. Dokumen itu bukan hanya sekedar foto. Tadi, kalau mau menyatakan bahwa dari pengamatan, temuan praobservasi, ditemukan bahwa guru masih mengajar menggunakan metode konvensional. Guru belum menggunakan, misalnya guru belum menggunakan model pembelajaran abad 21, misalnya model project based learning, problem based learning, gitu, pembelajaran inquiry, atau pembelajaran lain-lainnya yang abad 21. Nah, waktu kita mengutarakan guru belum menggunakan model. Nah, Bapak Ibu ambil aja buktinya itu RPP gurunya. Nah, di RPP itu kan sudah ada dituliskan di RPP pendekatannya apa, kemudian modelnya apa, kemudian metodenya apa. Nah, ini bisa dituliskan, ditunjukkan kepada pembaca atau kepada penguji nanti. Oh, ternyata gurunya memang belum menggunakan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan tuntutan peradaban. Begitu. Oke, ini saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini bagian yang penting menurut saya. Ini dilakukan kalau ini udah dapat datanya, sudah melakukan praobservasi real, kemudian kita bisa mengalir untuk menulis di pendahuluannya. Nah, ini bagian yang penting karena syarat untuk menulis atau melakukan penelitian tindakan kelas adalah Bapak Ibu punya masalah masalah urgent, masalah yang memang harus diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas. Kita harus melakukan sebuah tindakan untuk masalah tersebut, begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, oke. Ada banyak sekali masalah ya di dalam kelas yang tadi saya sampaikan di awal. Nggak mungkin kita sebagai pendidik itu nggak ada masalah. Walaupun siswanya di atas KKM, pasti ada masalah. Walaupun siswanya, apalagi kalau siswanya di bawah KKM, pasti juga ada masalah. Begitu. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang memang harus kita pilih sesuai dengan kemampuan kita juga. Ya, kemampuan kita juga. Ini sebentar. Nah, ini bidang-bidang yang Bapak Ibu bisa fokuskan dari yang tadi ya, dari yang gambar ini. Nah, kalau udah dapat banyak, sebentar kita next ke slide berikutnya, nanti ada caranya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga fokuskan ke tadi masalah belajar siswa di sekolah, miskonsepsinya dia, ini ke siswanya ya.
atau bisa fokuskan ke desain dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga bisa ke sumber dan media pembelajaran. Nah, baik. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah kita untuk merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Tadi yang pertama, strategi pertama adalah menemukan masalah, ya. Kan tadi udah kita udah pra-observasi, ya. Kita udah cek melalui observasi, pengamatan, kita udah ambil hasil belajarnya, dokumen hasil belajarnya, kemudian RPP gurunya, kemudian kita udah wawancara, kemudian kita menemukan masalah-masalah. Kita menemukan masalah-masalah. Bapak Ibu bisa tuliskan ya di dalam kertas masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan, itu ditulis aja. Kalau ada 100 masalah, tulis semua enggak, Bu? Tulis aja. Ya. Kalau ada satu masalah, ditulis juga enggak, Bu? Ya, tulis saja. Mau seberapapun yang masalah yang ditemukan, tulis saja. Kan temuan. Ya, temuan artinya enggak ada batasan. Baik. Kemudian mengidentifikasi masalah. Nah, dari 100 masalah ataupun satu masalah yang Bapak Ibu temukan tadi, perhatikan. Pilih masalah yang dikuasai atau yang diminati. Yang benar-benar itu kita menguasai. Gitu. Benar-benar itu di bidangnya kita. Nah, saya bukan di bidangnya linguistik. Nah, berarti saya nggak usah deh kalau ada masalah di bidang linguistik, itu biar teman saya yang di bidang ilmu bahasa aja. Saya PTK yang di bagian sains aja, atau yang di bagian seni SPDP aja. Nah, seperti itu. Kemudian ke Bapak Ibu ataupun yang punya atau mahasiswa nih ya yang akan melakukan riset, misalnya 4 bulan mau selesai. Bapak Ibu jangan ambil topik yang sekolahnya gede ya sampai kira-kira memerlukan waktu setahun untuk menyelesaikan permasalahannya. Enggak juga ya, ketika kan ada siklusnya. Maksudnya permasalahannya skalanya pilih yang kecil. Kemudian dari sederet masalah tadi, ada 150 masalah yang Bapak temukan tadi, pilih yang paling penting atau yang paling urgent untuk bisa diselesaikan. Paling penting. Dan pilih yang bisa dikolaborasikan. Bisa artikel teorinya ada gitu ya. Bisa kajian penelitian yang relevannya ada. Sudah ada penelitian sebelumnya yang melakukan PTK yang sama misalnya. Itu bisa jadi referensi. Kemudian ada ada peneliti lain juga yang mungkin bisa kita ajak untuk sharing ya, terutama pembimbing juga. Kemudian lihat ya, kalau ini nomor 5 ini khusus untuk guru langsung. Nah, guru bisa lihat apa rencana pengembangan sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan PTK yang topiknya sesuai dengan target pengembangan sekolah di tempat Bapak Ibu mengajar. Baik, sudah tadi mengidentifikasikan masalah, kemudian kita temukan akar masalah berdasarkan tadi, lakukan tadi dengan teknik tes maupun teknik non-tes ya. Bisa wawancara, bisa melakukan pengamatan dan melihat pada dokumen. Gitu. Dan bagian yang paling penting di dalam bab 1 itu adalah merumuskan masalah. Baik, dari contoh di slide saya ini, dari yang menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah, menemukan akar masalah, sampai merumuskan masalah. Jadi, permasalahan yang ditemukan dari menemukan sampai merumuskan adalah guru tidak memotivasi siswa dan bersikap sangat formal di dalam kelas. Kemudian guru tidak menggunakan alat peraga pada waktu mengajar. Guru tidak pernah membahas latihan-latihan, soal-soal latihan pada siswa. Gitu. Nah, jadi dapat kita perumusan masalah. Nah, oke, sudah di sini Bapak Ibu baru cari
referensi-referensi yang relevan dengan masalah kita. Oke, guru tidak memotivasi siswa dan bersikap sangat formal. Apa caranya, apa strateginya untuk guru tersebut supaya bisa diimplementasikan supaya siswa termotivasi. Ada nggak caranya, strateginya yang dipadukan atau dikolaborasikan dengan alat peraga? Nah, ada nggak model yang cocok untuk ini? Nah, tugas kita selanjutnya, kita mencari teori buku dari buku-buku, kemudian kita mencari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan masalah kita ini. Nanti kalau sudah dapat tuh ya, masalahnya dapat, kemudian teorinya ada, bukunya ada, kemudian nanti jurnal-jurnalnya ada. Makanya akhirnya nanti latar belakangnya waktu kita mau menuliskan itu mengalir aja gitu. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu untuk memulai penelitian tindakan kelasnya. Nah, oke. Kalau ini adalah kalau kita ketemu melakukan observasi ya, yang paling menjadikan akar masalah itu yang merah ini ya Bapak Ibu ya. Siswa yang malas, tidak mau dan tidak tahu begitu. Kalau menemukan permasalahan dari sederet-sederet masalah yang sudah diidentifikasi, kemudian kita menemukan ada guru atau ada siswa atau ada subjek kita ya yang dia masuk ke tipe 4 ini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, yang bagian 4 ini, garis kotak keempat yang berwarna merah ini, kemudian kita ketemu lagi guru atau siswa kita yang masuk ke dalam kotak hijau. Nah, atau nggak usah kotak hijau lah ya, kotak hijau ini dia sempurna begitu. Yang kotak warna kuning, ya. Kita ketemu seseorang yang mau, tetapi tidak tahu. Dia mau belajar, tapi dia tidak tahu atau belum tahu. Dan kita menemukan siswa yang dia nggak mau atau males, tapi dia juga nggak tahu. Nah, jadi kalau ketemu identifikasi masalah antara kuning dan tabel merah, jelas ya. Jadi yang lebih urgent itu yang kotak merah ini. Jadi kalau antara dua ini, mana Bu yang harus saya selesaikan? Yang harus diobati lebih dulu yang mana? Nah, tentu saja yang bagian kotak tipe yang keempat di dalam kotak merah. Nah, saya kasih garis besarnya aja tentang ketika kita melaksanakan penelitian PTK. Jadi yang pertama itu adalah kita menyusun usulan atau proposal. Nah, ini untuk mahasiswa saya yang malam hari ini mau bergabung karena sedang menyusun proposal, ya karena memang lagi tahap proposal ya. Jadi ini ya. Proposal itu berarti bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi itu bab 1. Ya, bab 2 itu teori dan artikel ilmiah, kerangka berpikir, kemudian kajian penelitian yang relevan. Dan yang kedua, ini adalah melaksanakan PTK-nya. Dan yang ketiga, menulis laporan hasil PTK-nya untuk diseminarkan atau diujiankan, kemudian dituliskan sebagai karya tulis ilmiah. Bapak Ibu nanti bisa lanjut ke pemateri yang berbeda ya di hari berikutnya, di hari berikutnya ada pemateri yang akan menyampaikan tentang metodologi penelitian tindakan kelas, kemudian bagaimana menganalisis data pada PTK. Nah, secara umum Bapak Ibu mengenal PTK yang paling familiar itu kan Fort Lewin. Nah, secara umum itu memang ada siklus ya, ada dalam satu siklus itu ada beberapa tahapan. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, apa ya Bu Mutmainah?
Kok saya kayaknya sendiri aja ya. Aditya. Nah, Ya, Bu. oke, ada 4 ya. Dalam satu siklus itu umumnya ada 4 tahapan. Perencanaan, pelaksanaan. Yang ketiga, yang keempat refleksi, yang ketiga walah. Hipotesis, Bu. Kalau di PTK itu hipotesis, kalau di kualitatif itu tidak ada hipotesis, kuantitatif hipotesis penelitian. Nah, PTK itu hipotesis tindakan. Ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gitu ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, Ibu nanti kalau waktu saya habis diingetin aja ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Masih ya, ini 10 materi kedua. 10 menit lagi, Bu. Oke, baik. Saya mau ke terakhir ya, ke judul ya, Pak ya. Nah, ini yang dibutuhkan kita ketika kita, kan kalau kita kuliah S1 ataupun S2, tetap yang diminta oleh prodi itu judulnya. Outline-nya juga, tapi juga judulnya. Nah, untuk sampai ke titik judul itu, ternyata perjalanannya tuh ke belakangnya itu dimulai dari tadi menentukan objeknya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian sampai kepada kita untuk merumuskan masalah, kemudian ketika perjalanan dari menemukan masalah sampai merumuskan masalah, nah itu sesuatu yang juga memerlukan kepekaan kita sebagai seorang guru dan keterampilan ya, sehingga kita bisa menemukan rumusan masalah yang tepat. Kemudian mulai kita untuk merancang judul PTK. Nah, judul PTK secara umum itu selalu biasanya upaya meningkatkan begitu, meningkatkan atau menerapkan model ini untuk meningkatkan hasil belajar dan ini dengan model bla bla bla. Nah, judulnya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan tadi solusi yang kita mau tawarkan untuk memecahkan masalah pada rumusan masalah kita. Nah, oke. Untuk persiapan proposalnya itu berarti Bapak Ibu ya, ini tadi ya, untuk sampai ke judulnya itu untuk menemukan masalah tadi ya, menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes. Bapak Ibu menyusun proposal, juga menyusun RPP kita, juga menyusun instrumen pengamatan kita di praobservasi, kemudian kita juga menyusun pedoman wawancara di praobservasi, kemudian hal-hal yang kita perlukan di saat praobservasi. Nah, ini juga hal yang sama akan dilaksanakan pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelasnya. Untuk bab 3-nya pada saat kita melakukan penelitian juga kita menyusun tes. Nah, tapi ini tes yang digunakan pada saat praobservasi. Kalau sudah sampai tahapan yang ini nih, nah kita baru bisa merumuskan judul dan rumusan masalah. Jadi bab 1 yang paling penting itu adalah pendahuluan dan rumusan masalah. Biasanya penguji atau pembaca artikel itu ini yang dibidik di pada bab 1-nya. Oke. Ini latihan. Oke, nah ini ada beberapa contoh judul. Menuliskan judul PTK yang baik. Ya. Yang pertama, harus singkat, jelas, dan menarik. Kalau untuk skripsi biasanya 20 kata. Tapi kalau untuk artikel, Bapak Ibu harus pangkas itu jadi 14 kata. Ya, nggak boleh sampai 20 kata. Kalau untuk skripsi, dia biasanya sampai tahun ajaran, nama tempat, kemudian nama sekolahan, sehingga bisa panjang. Oke. Lalu ada unsur variabel tindakan, ada unsur variabel harapan, dan setting penelitiannya. Yang memuat ada 3 komponen, action,
objek, dan subjek. Kira-kira judul PTK itu kalau dilihat ya, baik kita membaca jurnal maupun skripsi senior, ataupun kita membaca di perpustakaan online, dia selalu ada yang perlu ada tadi ya. Ada variabel tindakannya, ada variabel harapannya, kemudian ada setting penelitiannya. Ya, gitu. Ya, oke, saya yakin Bapak Ibu yang malam ini hadir itu ancang-ancang judul PTK-nya pasti udah ada. Mau ke arah mana ada. Kalaupun bingung, mungkin bingung solusinya atau apa, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Baik. Baik, Pak Ahmad. Bu Mutmainah, saya rasa dari saya cukup ya, Ibu ya. Nanti bisa dilanjutkan di sini. Masih pertanyaan, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Ibu Nelly Widyawati SSI MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya, pemateri yang kedua, yaitu Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD. Adapun nama lengkap beliau, Syamsul Huda MPD, tempat tanggal lahir, Banyumas, 4 Januari 1971. Pendidikan formal beliau, SD Negeri 2 di Randengan pada tahun 1977 hingga 1984. MTS Ma'arif NU 1, Pondok Pesantren di Kebasen pada tahun 1984 hingga 1987. Adapun selanjutnya beliau di Pondok Pesantren, maaf tadi bukan MTS ada Pondok Pesantren, tapi Pondok Pesantren di Jombang pada tahun 1987 hingga 2005, S1 di Klaten pada tahun 2005 hingga 2010, S2 di Kebumen pada tahun 2016 hingga 2012 hingga 2016. Adapun pengalaman kerja beliau sebagai guru mata pelajaran bahasa Jawa di MTS Ma'arif NU 1 Kebasen tahun 2004 hingga 2013, MA Ma'arif NU 1 Kebasen pada tahun 2006 hingga 2013, SMP atau SMA Islam Andalusia pada tahun 2013 hingga 2019. Di MTS Al-Ittihad pada tahun 2019 hingga 2021, MA Sains Al-Quran Sumbang 2019 hingga sekarang, dan MTS Anwarul Hidayah pada tahun 2020 hingga sekarang. Adapun pendidikan dan pelatihan beliau, KMD pada tanggal 14 sampai 19 Juli 1991, dan sertifikasi guru, salah satunya sertifikasi guru pada tanggal 17 Oktober 2012. Adapun pengalaman organisasi beliau, fasilitator dan relawan MI Kabupaten Banyumas pada tahun 2004 hingga sekarang, pelatihan pramuka Kuacap Banyumas 2009 hingga sekarang. Demikian kurikulum vitae Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD. Kepada beliau untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bapak. Maka tak sayang ya, perkenalan sudah disampaikan oleh moderator, cukup detail begitu ya. Ya, Mas, tapi banyak banget sebenarnya nggak ditulis semuanya. Oke, untuk semuanya selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita coba Mbak moderator boleh dibuka slide-nya ya.
Slide PPT-nya Mbak, boleh dibuka Mbak. Mbak mau makin lah. Ya, slide-nya tolong dibuka. Belum muncul ya Mbak? Kalau saya sudah terhapus nih Mbak, kalau saya sudah terhapus, ya sudah nggak bisa dibuka di laptop lagi karena di flash disknya ketinggalan di diklat. Ini baru pulang diklat Mbak, ya jadi ini flash disknya ketinggalan. Tolong dibuka Mbak, sudah saya share ke Mas Panitia ya. Baik, Bapak. Ya, Mas Muhajir. Bisa kirimkan dulu materinya, Pak. Sudah kemarin kok. Masya Allah. Kemarin itu ditarik kembali, Pak. Belum saya download. Ditarik Bapak kembali kemarin, Pak. Aduh, kayak tentang persiapan ini masnya bagaimana? Tuh, udah dikirim. Ya, Mas Muhajir ya. Bukan ditarik kembali, Mas. Sudah saya kirim. Aduh, ini kayak kurang persiapan saya ya. Jadi gaptek. Ya, masalahnya di flash disk yang satu ketinggalan di diklat baru selesai tadi jam Bapak pakai slide atau tidak, Pak? Ya, sudah saya kirim kok Mas ya, Mas. Kemarin itu ditarik Bapak, Pak. Jadi kirimkan ulang, Pak. Ya, ini flash disknya nggak dibawa. Atau ditarik untuk hari esok aja ya, Mas ya? Ya, pesan-pesan Bapak itu dihapus. Jadi kemarin itu belum saya download. Masya Allah. Iya. Ini jadinya nggak persiapan. Tadi udah saya pikir sudah saya sampaikan ke Mas Muhajir ya kemarin ya. Sebentar Mas, aku cari dulu di laptop, ternyata nggak ada Mas. Iya, Pak. Bisa aja lewat suara aja, Pak. Nggak pakai slide, Pak. Nggak, tampilannya ya nggak maksimal nanti Mas kalau nggak Mas. Oke. Ini nggak bisa dicari ternyata di. Gimana, Pak? Ingin lanjut atau bagaimana, Pak? Kalau di sini nggak ada ya tinggal aja dulu, nggak apa-apa Mas. Ya. Oh iya. Ini nggak ketemu, saya cari di flash disknya karena flash disknya yang ketinggalan berarti ini. Iya, Pak. Karena kemarin itu belum saya download, Pak. Kemudian hapus Bapak. Bentar, Mas, ini tak cari dulu, saya kirim ke Masnya dulu ya Mas ya. Iya. Mas Muhajir Merdeka Belajar itu Cemerlang. Oke Mas. Gimana, Pak? Kalau nggak pakai PPT aja, Pak? Ini saya kirim ke Mas dulu Mas. Oh iya. WAW-nya. Sebentar ya, Mas, Mbak, peserta diklat ini ternyata WA-nya juga lagi dibuka. Oke, saya kirim ke Mas. Reliance dokumennya. Oke. Oke Mas, bisa dibuka Mas. Oke Mas Hajir, boleh dibuka.
Halo. Ya, Bapak bisa dimulai. Ya, tunggu sebentar, Pak. Ya, bisa lanjutkan aja, Pak, sambil saya buka PPT-nya, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, bahwa di kesempatan kali ini saya akan mencoba penelitian tindakan kelas lebih spesifik ke unggah-ungguh, nggih, Bapak Ibu, nggih. Tepatnya karena ini adalah bahasa Jawa, kami lebih ke tata krama, unggah-ungguh, subosito, atau bahasa ibunya adalah memang yang sudah dilaksanakan keseharian di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini memang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, terutama adalah di ranah Jawa, khususnya Kabupaten Banyumas, sudah mulai rentang. Anak-anak sekarang sudah enggan menggunakan bahasa ibu. Justru ibu yang mengawali enggan menggunakan bahasa sendiri. Dengan kata lain, mereka sudah lupa dengan bahasa Jawa. Sehingga tata krama sudah mulai pudar, unggah-ungguh yang dulu kelihatan lebih adiluhung, ternyata sekarang sudah mulai pudar, dan banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja disebabkan karena bahasa ibu sudah jarang digunakan. Nah, oleh karena itu, melalui penelitian tindakan kelas kali ini, ingin mencoba membangkitkan kembali dengan bahasa dan tulisan tentunya yang menitik beratkan pada sikap perilaku pada anak didik kita. Nah, tentunya dengan peningkatan keterampilan menulis ragam bahasa Jawa, ya, kita diharapkan anak-anak kita, putra-putri kita akan bisa mendudukan prosentase tingkat keimanan, kemudian unggah-ungguh akan kembali bisa kita nikmati seperti zaman kita masih sekolah dulu. Ya, sangat berpengaruh dengan perkembangan kemarin COVID-19. Mereka lebih ditekankan pada HP, belajar harus menggunakan HP. Tentunya penggunaannya lebih sempit karena lebih digunakan untuk bermain. Tugas sekolah paling-paling 10 menit. Setelah itu main, nunggu tugas berikutnya, ditinggal main lagi. Lanjut. Ya, Pak. Ini sudah benar slide-nya, Pak. Dilanjut, Mas. Slide yang ke yang kedua dibuka kembali. Oke, ini ada. Nah, keterampilan itu sendiri apa yang diharap-harapkan oleh orang tua terhadap putra putri kita? Tentunya adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang dalam aspek baik raga, rasa, cipta, dan karsa tentunya. Nah, manusia yang berbeda satu sama lain, baik secara berpikir, ranah berpikir, sikap, serta tindakan yang berdasarkan pada kekuatannya. Sehingga di mana, kapan, waktu, suasana, trendsnya dengan siapa, bagaimana caranya, media apa, ukuran apa, dan bagaimanakah, seberapa lama kita berinteraksi dengan bahasa itu sendiri. Nah, kaitannya dengan bahasa yang kita gunakan dalam keseharian, konteksnya adalah di sini adalah bahasa Jawa, tentunya mereka akan diarahkan, digerakkan untuk lebih berperan secara aktif. Tentunya dengan pengawasan kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai pembimbing asrama, karena keberadaan kita adalah di pondok pesantren. Lanjut, Mas. Berikutnya. Nah, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil yang selama ini kita libatkan, dan juga bukan benda mati secara tertutup, objek semata, namun bagaimana kita bisa mengarahkan mereka, anak-anak kita, agar tidak pasif. Tentunya jangan menunggu instruksi, tapi mereka akan berusaha berbicara, kemudian melalui tulisan-tulisan mereka dengan bahasa yang santun. Nah, manusia yang belum mempunyai pengalaman masa lalu, tetapi berada di saat ini adalah akan mewakili harapan di masa yang akan datang. Nah, sosok yang tumbuh dan berkembang melalui kepekaan dalam memperoleh keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang saya ingin gembar-gemborkan melalui keterampilan menulis ragam bahasa
dan unggah-ungguh tentunya. Lanjut Mas Yahid. Nah, mampukah keterampilan mengantarkan peningkatan? Sesuai dengan judulnya, peningkatan keterampilan. Nah, keterampilan yang ada atau yang kita miliki selama kita berada kemudian mengadakan dalam ranah pendidikan, sedangkan peningkatan saat ini berada dalam dimensi perubahan melalui pembiasaan. Nah, bagaimana dikatakan kita meningkat perilakunya, meningkat akhlakul karimahnya, meningkat tahapan-tahapan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari bisa kebiasaan, diawali dengan kebiasaan akan menjadi kebiasaan. Nah, selama ini bermunculan sebidang dan sejenis keterampilan, tetapi bukan keterampilan yang diturut menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak muda di era sekarang. Lanjut Mas Mujahid. Oke, mampukah keterampilan mengantarkan peningkatan? Pelaku keterampilan menulis adalah siswa, sasarannya adalah siswa SLTA atau MA Ma'arif. Di sini banyak yang tidak berpengalaman di dalam keterampilan menulis karena jalan pintas melalui kursus bahasa yang dituangkan hanya 1 hari. Jelas berpengaruh walaupun hanya berbicara. Nah, ini akan mempengaruhi juga dalam konteks keseharian. Nah, perangkat keterampilan menulis masih produk zaman lama yang perlu banyak penyesuaian dengan zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, kegiatan keterampilan menulis berpola sama dengan yang lama-lama ini akan menjadikan mereka berperilaku sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Tentunya konteksnya adalah perilaku dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pondok pesantren, maupun di lingkungan keluarga. Lanjut, Mas. Padahal pendidikan formal di Indonesia, kurikulum berganti sudah 10 kali dalam rangka penyesuaian zaman dari kurikulum rencana pengajaran sampai saat ini adalah kurikulum merdeka. Dominasi buta huruf berubah menjadi dominasi sarjana. Kalau dulu mungkin masih tunduk, taat. Nah, sekarang karena merasa sudah sarjana. Nah, dari Sabak sampai ke Google, bahkan kini digunakan adalah ChatGPT. Nah, guru-guru ditempa dengan istilah guru penggerak dan sekolah dipacu menjadi sekolah penggerak. Ini akan mempengaruhi juga tingkat keterampilan dalam berbahasa tentunya. Lanjut Mas Adil. Nah, keterampilan menulis untuk saat ini bagi siswa-siswa di madrasah kami, yaitu dengan menggunakan hasil pendidikan formal seperti literasi, numerisasi dalam aktivitasnya. Kemudian menginspirasi kurikulum merdeka untuk menjalankan strateginya dalam bentuk berbasis masalah, inovatif, kolaboratif, dan proyek. Nah, untuk mengimbangi kurikulum merdeka, keterampilan menulis, maaf, ini keterampilan menilas. Nanti bisa diedit ya Mas Muhajir ya. Keterampilan menulis bukan menilas, perlu pembaharuan. Nah, pembaharuan di mana? Konteksnya adalah dari tulisan bahasa Jawa menggunakan tembung bahasa Jawa akan diubah menjadi tulisan huruf dengan menggunakan aksara Jawa. Nah, akan lebih sulit lagi ini Mas Hadir. Yuk lanjut Mas Hadir. Nah, model keterampilan menulis. Lanjut Mas. Tadi. Nah, pembaharuan keterampilan menulis bahasa dalam kurikulum merdeka adalah harapan saya bersanding bukan bersaing. Kita sama-sama bersanding, artinya membimbing mereka dari kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak baik, kita arahkan untuk menjadi bahasa yang unggah-ungguh. Bekerja sama bukan sama-sama bekerja. Untuk Bapak Ibu guru tentunya ya, sama kita harus bekerja sama untuk bisa menghasilkan produk siswa-siswi kita menjadi siswa yang unggul di dalam unggah-ungguh. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kemudian penyesuaian bukan penyusahan dengan tugas-tugas yang mereka
dibebani dengan bermacam tugas, tapi adalah penyesuaian dengan era sekarang, bagaimana kita memberikan bentuk-bentuk tugas yang lebih meringankan namun akan kena pada sasaran yang kita harapkan. Oke, model keterampilan menulis arahnya adalah kita pertama dari tulisan ranah yang hitam, dari keterampilan dibiasakan dulu dengan menulis. Ya, sejelek apapun kalau sudah bisa menulis, mampu menulis, otomatis lama-lama akan menjadi terampil, tulisannya lebih bagus. Nah, kalau sudah bagus, kita tingkatkan melalui karya, kemudian diimbangi dengan alat dan media. Alat media kita adalah sekarang sudah menggunakan HP otomatis, ragamnya cukup banyak. Lanjut. Setelah mereka mampu membuat karya dalam bentuk tulisan, maka akan ada pengakuan. Pengakuan dari siapa? Ya minimal dari diri kita sendiri. Aku sudah mampu menulis. Nah, ini akan menambah pengalaman kita. Nah, kemudian kalau kita sudah punya pengalaman dari tulisan-tulisan kita yang sudah numpuk tulisan berbahasa, nah akan kita arahkan untuk keterlibatan mereka, peserta didik kita libatkan dalam ranah misalkan lomba pidato, lomba menulis. Nah, ini dengan konteksnya perlombaan ini kita akan menambah persaudaraan antar teman, baik antar sekolah, lintas kabupaten, bahkan lintas agama pun masih kita bisa. Nah, kemudian ada pergerakan menuju perubahan dalam menulis dan berbicara tentunya. Lanjut, Mas. Oke. Di sini orang tua akan memberikan arahan kepada anak-anak kita atau anak putra-putri kita, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di rumah kita seringkali lupa. Sehingga anak-anak kita dibiasakan dengan bahasa Indonesia, padahal kita lupa kita adalah orang Jawa, tentunya orang Banyumas dengan menggunakan bahasa pengenyongan, bahasa yang santun, bahasa daerah. Nah, ini akan berpengaruh juga kalau kita bermasyarakat, akan ditanya anak siapa, dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, oh jelas orang akan mengukur bahwa dia adalah bukan anaknya orang sembarangan. Yang kedua, Mas, oke. Nah, kita balik sekarang anak-anak kita, apakah kita yang diatur oleh anak-anak kita atau anak-anak kita dibiarkan begitu saja bebas? Yang penting adalah anak-anak kita diem, nggak nakal, mau dikasih HP, mau dikasih apa, kita akhirnya akan menjadi pijakan bagi anak-anak kita. Nah, lanjut. Nah, ini yang seimbang, sejajar antara orang tua dan anak-anak, memberikan arahan, memberikan bimbingan, tentunya adalah menjadi mitra anak-anak kita, belajar, kita awasi dengan baik, bagaimana penggunaan media sosial, apakah dia gunakan dengan sebaik-baik mungkin atau memang betul-betul hanya untuk game online. Lanjut, Mas, yang keempat. Nah, ini akan menjadi teman yang lebih familiar orang tua dengan anak, tidak ada jarak, artinya tetap pendudukan orang tua sebagai orang tua, anak sebagai anak, ada batasannya. Namun lebih orang tua lebih ada anak-anak yang takut dengan orang tua, lebih dekat anak cewek, lebih dekat dengan ayah, perempuan lebih dekat kepada ibu atau sebaliknya. Nah, ini justru orang tua yang akan mengantarkan anak-anak kita lebih ke pendekatan emosional. Ini sama, tadi adalah orang tua yang dalam lingkaran, anak yang dalam lingkaran, sekarang orang tua. Sama, orang tua adalah ada batasan-batasan juga, bukan anak-anak kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, namun masih dalam lingkungan keluarga, tapi tetap orang tua punya walaupun anak sudah dibebaskan seperti itu,
tetap harus ada pengawasan orang tua. Ini adalah perkembangan dunia. Anak-anak kita di garis merah, orang tua di garis ungu. Nah, ini akan selangkah lebih maju. Apakah anak kita akan lebih cepat larinya, atau perkembangan dunia kita yang ketinggalan perkembangan dunia, atau bahkan sebaliknya orang tua yang mengalami pengunduran, atau bagaimana? Mestinya adalah seimbang. Anak pun harus ikuti perkembangan zaman, orang tua jangan ketinggalan. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita agar tidak melebihi, melewati batas-batas yang ditentukan. Oke, perkembangan zaman, oke, kita ikuti. Anak-anak kita juga harus jangan ketinggalan zaman. Orang tua kita dulu pendidikan SD, ya minimal anak-anak kita lebih dari pendidikan orang tua. Dengan model-model pembelajaran seperti ini, anak-anak kita akan lebih baik dari harapan orang tua. Tentunya tidak meninggalkan sikap, perilaku, tata krama, unggah-ungguh, suposito yang ada di ranah pedesaan. Ya, peningkatan keterampilan. Ini ada M, bisa dikatakan dalam murid, siswa, anak. Nah, ini bagaimana murid kita lebih banyak lah, keterampilannya sedikit. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita pola peningkatan keterampilan dalam menulis? Nah, tentunya adalah anak-anak kita diberi kebebasan untuk biarkan buku-buku mereka penuh dengan coretan-coretan, tapi coretan yang mengarah pada tulisan-tulisan yang bermanfaat. Lanjut. Nah, ini sudah punya peningkatan keterampilan, menulisnya sudah dikurangi, tapi dengan demikian masih ada tulisan-tulisan yang tentunya kita bisa harapkan yang bisa membawa kemaslahatan dari pribadi anak-anak kita sendiri, murid kita sendiri, dengan pengawasan tentunya adalah batasan orang tua atau guru atau pembimbing asrama. Nah, ini akan bersinergi di dalam mengarahkan anak-anak kita gemar menulis, gemar membaca, dengan harapan memang ada peningkatan keterampilan menulis dan membaca. Ya, ini justru kalau sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak punya keterampilan, tetap mereka harus memiliki daya menulis, daya berbicara, daya dukung, daya saing dalam menggunakan unggah-ungguh tata krama. Tetap mereka harus bisa mempertahankan dia adalah gemar menulis. Jangan pernah enggan, jangan pernah malas, apalagi sudah merasa punya pengalaman banyak, ngapain kita nulis. Saya pun masih menulis, banyak menulis. Karena apa? Ya dari tulisan-tulisan itu kita bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan tentunya. Lanjut. Ya, peningkatan keterampilan. Jelas era digital, transformasi, kemudian transhumanis, toleransi, kebersamaan, gender, bela negara, multisitus, kemudian ada harga diri. Nah, ini akan menjadi perputaran yang signifikan ketika kita sudah memiliki peningkatan keterampilan. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa menjadi besar, modal kita untuk bisa menjadi besar di dalam peningkatan keterampilan menulis ragam bahasa Jawa, tentunya adalah pendidikan, didasari pendidikan formal, baik SD, SLTP, kemudian latihan, jangan pernah jera untuk latihan, dan pengulangan harus ada diulangi, dikasih soal, dikasih tugas, besok kamu seperti ini. Nah, bagaimana? Ya otomatis setelah kita diberikan tugas, peran dan fungsi orang tua bagaimana, peran dan fungsi pembimbing asrama bagaimana, peran dan fungsi peserta sumber didik juga di mana, ada karya, kemudian memiliki prestasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita arahkan arahnya untuk mencapai ini melalui kegiatan keseharian, kemudian libatkan dalam perlombaan, beri peran misalkan dalam kegiatan haflah, kegiatan sekolah, kita beri tugas mereka dengan pola misalkan menjadi MC,
MC-nya menggunakan bahasa Jawa ini akan lebih adiluhung. Kemudian belajar mandiri ini akan bisa tentukan setelah mereka mendapatkan peran-peran ini, jelas akan merasakan, oh iya masih banyak kekurangan. Oh iya, saya harus bisa membaca zaman. Nah, ini akan menjadi modal besar kita bisa menggunakan tata krama, kemudian memiliki peningkatan keterampilan menulis, membaca yang luar biasa. Lanjut. Peningkatan keterampilan menulis, lanjutkan. Mas Muhaji. Ya, secara formal jelas orang tua, kemudian keberadaan di rumah, pengasuh kalau kita punya baby sister, kemudian tradisi. Otomatis kalau kita adalah udah dewasa ya menikah. Formal ada guru, ada kelas, ada pengajar, mendapatkan ijazah, nilai rapor dan seterusnya. Non formal jelas orang tua, alam terbuka, alam bebas, kita di lingkungan, kemudian bimbingan jangan pernah lepas, ijazah karena ada kursus, ada perlombaan, akan mendapatkan sertifikat pengakuan karena sudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Nah, ini 3 pilar pendidikan ini sangat penting untuk peningkatan keterampilan di dalam menulis, membaca ragam bahasa Jawa. Lanjut. Oke, ada jenjang tapi tidak berjenjang. Artinya jenjang pendidikan kita ada batasan berjenjang SD, SMP, SLTA, tapi tidak berjenjang artinya bahasa ibu itu bagaimana agar tidak mengalami kesenjangan. Nah, kemudian ada experiential ya otomatis harus belajar dan belajar. Metode baku yang diprogresifkan. Jelas bagaimana kita bisa pola, bagaimana kita anak-anak kita usia SD, SLTP, kemudian SLTA, ya harus ada beda. Kemudian bingkai simbol. Simbol apa sih yang bisa kita capai dari prestasi anak-anak kita. Kemudian sentuhan sistem ya anak SD seperti ini, SLTP seperti ini, SLTA seperti ini. Ragamnya berbeda, bentuknya boleh sama. Lanjut. Jelas kurikulum fleksibel, ada durasi, tidak ada materi tetapi harus cakap. Materinya apa? Keterampilan berbahasa ya itu saja. Tidak ada kesamaan ketentuan, ketuntasan ya. Ya, tidak ada kesamaan tuntas ya sudah dinyatakan tuntas. Bebas tempat, waktu, kondisi, bagaimana kita, di mana kita, yang namanya seorang pembimbing asrama, yang namanya seorang guru bukan hanya di kelas, kalau di pesantren ya 24 jam itulah guru kita. Terdapat pembungkus. Nah, pembungkusnya bagaimana? Dibungkus dalam bentuk kegiatan efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna. Lanjut. Hanyalah pembungkus alat, media, sumber belajar. Jelajahi dunia kita adalah sudah berbeda karena sudah zaman dulu kalau kita masih seperti tempo dulu ya jelas ketinggalan. Keterlibatan, libatkan diri kita dalam kesempatan semua jenjang, event-event kegiatan 17 Agustus, coba kita tampilkan, coba kita tunjukkan kepesertaan, minimal ya dari peserta dulu, karena kita sudah mahasiswa misalkan, ya minimal kepanitiaan, terutama kita harus banyak berlatih melalui lagu, tulisan, jenjang perlombaan, kemudian praktek implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di pesantren saya rasa tidak bermasalah, karena ini semuanya bersinambungan. Oke. Bagaimana kita memposisikan sebagai pendidik, guru harus natur bukan nurtur gitu kan. Kemudian dibentuk dengan menggunakan alam, bukan alam yang membentuk kita. Harus dikatakan belajar apabila anak didik sebagai subjek bergerak aktif, bermain, melakukan, mengalami dan menjadi apa ya, menjadi
peranannya sebagai apa, kita perlakukan sebagai apa. Kemudian dia bukan hanya sebatas menerima tugas, tapi harus aktif melakukan dan harus juga mengalami keterlibatan. Nah, ini akan menjadi kesan yang sangat sangat namanya apa, membekas di hati anak-anak kita. Lanjut. Bukan mainan atau hanya sebagai pelengkap penderita atau sebagai ya hidup untuk pelengkap saja. Ekstrak bukan, sambilan ya bukan. Pokoknya asal hidup nggak bisa, karena bahasa itu adalah bahasa yang indah, bahasa yang mengantarkan kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tentu diawali dengan banyak kita menulis ragam bahasa Jawa. Lanjut. Peningkatan keterampilan sebagai kita harus menjadi orang yang terhormat. Tentunya kita punya tujuannya apa? Ya hidup lebih baik. Kemudian resmi, ya jelas resmi karena kita melalui sistem yang serius kita tangani dengan baik. Peningkatan keterampilan dalam PTK kali ini memang ini saya sasarnya adalah peserta didik. Kalau tadi Bu Nelly sudah dengan detail dari awal, kita lebih spesifik betul-betul ke pembentukan karakter. Lanjut. 10 menit lagi, Pak. Oke, 10 menit masih berapa ya? Peningkatan keterampilan, satu melalui indera, gerak tubuh, kemudian menjadi terampil. Kemudian postur kita akan jelas dengan penampilan kita yang berbeda, kita bisa tuangkan melalui dharma bakti kita. Lanjut. Oke, kita harus sebagai seorang yang dikatakan memiliki peningkatan, punya kreator, jelas kalau ini sudah kita mampu di dalam menulis, tentunya melalui tulisan-tulisan yang kreatif, kemudian inovator, kemudian produktif, tentunya kita bisa menjadi motivator dan fasilitator. Lanjut. Keterampilan menulis di masa kini menawarkan solusi baru, mempunyai pengalaman lebih baik, sedikit dokumen, banyak digitalisasi, menggunakan teknologi terakhir yang lebih canggih, kemudian mengutamakan jaringan, karena sekarang sudah banyak jaringan-jaringan yang arahnya lebih ke pendekatan emosional, kemudian menjamin kecepatan, kerahasiaan jelas, kemudahan, kepercayaan, dan kenikmatan, ada rasa tersendiri apabila kita sudah mampu menjadi orang yang banyak peningkatan di dalam keterampilan berbahasa dan menulis. Lanjut. Kejelasan teknologi saat ini perlu kejelian, bisa memilah dan memilih. Teknologi manajemen, kita harus punya manajemen waktu, skill, percaya diri bahwa tidak semuanya HP itu baik buat kita. Kita harus bisa memilah dan memilih. Lanjut. Oke, modal pengelola peningkatan keterampilan menulis jelas terbuka. Mentalitas tubuh lebih diperlukan daripada mental tetap harus bisa membuka diri dan penyesuaian. Kemudian kemungkinan ya mungkin saja kita bisa berinovasi secara menyeluruh dengan memberdayakan kreasi dan kebaruan. Kemudian mengalir bersama gelombang jati diri kita yang kuat, tahan badai, kemudian tahan goncangan, menjadi yang preskriptif atau memecahkan permasalahan dengan resep perubahan menuju arah yang lebih baik. Peningkatan keterampilan menulis, creating, meetings, programming, dan entertaining. Problematika peningkatan keterampilan jelas efektif, bisa serap, bisa menjadi pasif, kemudian bagikan akan menjadi split secara terpisah, deskriptif, faktual, terbatas, kemudian statistisnya adalah menjadi manusia yang kebal dan defensif. Oke, salah rumus nanti bisa-bisa
Kalau dalam matematik kan jelas 5 tambah 5 sama dengan 10. Terbatas banget nggih. Padahal selain itu bisa dikatakan salah. Padahal 10 bisa juga terbuka 2 tambah 8 atau 21 dikurangi 11 atau 9 tambah 1 dan seterusnya. Nah, pendidikan karakter kita adalah terbuka, kontekstual. Oke. Penantian kita jangan pernah hanya menanti diperintah, menanti tugas, menanti angin lalu, bukan, tapi harus kita bisa perspektif, prediktif, ada peningkatan sehingga materi apa yang kita berikan secara kekinian akan kita diagnosis, akan menjadi kelakuan kita dan bisa kita deskripsikan. Ayo, bagaimana kita mengelola keterampilan ini? Sorry, kita harus bangkit dari tidur, keluar dari zona aman, mainkan yang jauh, ambil peran. Salah ketik Mas ini, keterampilan pengelolaan. Oke Mas, lanjut. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Huda Humaydi MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Dan selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 atau 4 orang pemateri, 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silakan hand raise atau angkat tangan. Selain itu bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Persilahkan. Baik, di sini ada Bapak atau Ibu Yumi Probolinggo Kota. Silakan untuk audio dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya agak menyimpang ya. Cuman nanti arahnya tetap ke siswa. Saya perkenalkan, nama saya Yumif. Kebetulan saya pengelola perpustakaan sekolah di SMPN 9 Probolinggo. Yang saya tanyakan cukup singkat, bagaimana kiat saya sebagai pengelola perpustakaan guna mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang ada. Itu aja. Sementara yang saya kerjakan hari ini adalah mendata siswa-siswa kami yang mengarang cerpen untuk dijadikan e-book guna menambah koleksi digital yang ada di perpustakaan. Gitu aja, terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Yumif. Sebelumnya dipersilakan kepada Ibu Nelly Widyawati SSI MPD terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yumif tadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Bapak Yumif ya, pengelola perpustakaan, kaitkan dengan kurikulum baru ini, saya jadi ingat tema literasi Bapak, literasi baca tulis di profil di literasi itu ya, karena ada satu sebentar ya, ini belum yang ke e-booknya ya Bapak ya, baru ke kegiatan yang mengelola perpustakaan. Iya, kalau saya anak-anak yang ikut moda, ini kalau mahasiswa yang MBKM itu, nah kalau dia ke asistensi mengajar, kalau tertarik untuk ke perpustakaan, nanti gimana ya Bu? Apa yang mesti proyek apa yang mesti dikerjakan di perpustakaan? Nah, kalau saya sarankan ikut perkembangan terkini itu literasi baca tulis, atau di dalam kelas kalian coba buat perpustakaan di sudut-sudut itu. Nah, kalau untuk e-book, untuk Bapak sekarang sedang ini ya, membuat e-book, maksudnya siswa ya Pak? Iya, awalnya kan saya datang di SMP itu kan perpustakaan sebagai gudang, artinya separuh luasan itu
untuk barang-barang bekas elektronik komputer. Akhirnya saya sulap bagaimana otomasi perpustakaan berbasis Perpusnas itu masuk, dan kemudian baru kegiatannya saya promosikan untuk kegiatan membaca, menulis, kemudian literasi 15 menit, itu sudah saya lakukan. Cuman saya untuk menginput e-book yang dari Kemendikbud atau dari tempat lain, itu saya kurang literasi, artinya kurang masukkan sumber-sumber mana yang mau saya masukkan itu. Jadi nantinya memang saya berharap perpustakaan sebagai jantung perpustakaan, jantung sekolah ya, jantung sekolah. Dan di kami sendiri perpustakaan sudah terakreditasi, meskipun nilainya masih C dari Perpustakaan Nasional. Itu Bu. Ya, udah keren sekali itu Pak. Tinggal tulisan-tulisan siswa kan maksudnya diarsipkan di apa itu kali ya Pak? Kalau di aplikasi kami namanya Indislet Bu, tapi kalau yang dari Kemendikbud namanya Slim. Kami menggunakan Indislet. Indislet itu sudah berbasis ke HP, masuk ke Android, jadi tinggal ngasih link saja. Jadi kita tertibkan kolom kepuasan pengunjung, kolom survei, kemudian buku tamu secara online, delivery online. Jadi kita tahu kebutuhan apa yang harus kami siapkan untuk siswa. Tapi tidak semuanya kan dipenuhi. Yang jelas dalam 1 tahun RKS itu kita dikasih 20 juta atau 10 juta untuk pembelian buku-buku itu. Gitu Bu. Iya Pak, itu sudah bagus. Pertanyaan Bapak tadi yang untuk e-book itu gimana? Ya, sementara ini saya hanya mengajarkan e-book dari siswa untuk di online-kan. Pertama memberikan kepuasan kepada siswa untuk terus mengarang cerita pendek, walaupun cerita-cerita pendek itu kurang tersensor dari segi bahasa. Artinya kan di tempat kami kan Probolinggo kan cenderung Madura ya, jadi kadang-kala namanya mengarang cerpen anak-anak SMP itu pasti ada bahasa lokal. Jadi ya daripada saya hak cipta kan hak cipta dari siswa aja saya unggah supaya menambah koleksi gitu Bu. Mungkin ada program lain yang mungkin Ibu tahu. Kalau di tempat kami literasi inklusi sosial Bu. Inklusi sosial itu perpustakaan yang mempromosikan ada daya guna. Artinya bukan hanya warga sekolah yang memanfaatkan, tapi warga di sekitar. Artinya kita mendidik untuk pembuatan pupuk, kemudian dijual kembali ke warga-warga sekitar. Itu kalau kita menerapkan itu. Mungkin ada program lain dari yang Ibu tahu, gimana cara supaya mendukung pembelajaran gimana gitu. Itu Bu yang saya tanyakan. Oke. Nah, kalau dari saya untuk program yang Bapak perlukan, sepertinya saya nggak bisa kasih masukan, tapi kalau misalnya Bapak berkenan untuk memperkaya literasi, karena ini sifatnya ketika sudah dibagikan tautannya berarti bisa dibaca semua orang ya Pak ya. Kenapa tidak memaksimalkan juga guru-guru yang di sana untuk berkolaborasi dengan siswa untuk menambah karya yang tadi yang bisa dihakikan untuk dipublikasikan di dalam perpustakaan itu. Nah, mungkin terkait dengan tema kita tentang riset guru-gurunya, kemudian program literasinya, kalau perpustakaan kalau bisa produknya itu bisa dimanfaatkan dalam skala nasional, sepertinya itu yang dibutuhkan oleh perpustakaan untuk akreditasinya bisa naik ya Pak ya, begitu kan Pak? Iya, betul. Hanya baik berarti sarana petugas dan semuanya itu harus kompak mendukung itu. Maksudnya dalam skala nasional, berarti produknya harus yang juga orang luar itu bisa baca gitu. Bisa membaca dan bisa
memberi daya guna manfaat. Jadi produk-produk Pak berbasis budaya lokal juga sebenarnya bagus loh Pak. Ya, sebenarnya di tempat kami ini penyusunan untuk cerita lokal konten budaya daerah. Jadi di tempat kami ini sebenarnya cagar budaya, Bu. Sekolah kami ini didirikan sejak zaman Belanda 1918. Jadi dulu namanya Nederland apa gitu loh. Jadi berubah-ubah nama terus. Nah, di sini saya menggali sejarah ini untuk dijadikan e-book biar bisa dimanfaatkan untuk sampai ke anak cucu nantinya. E-booknya masih jaya, gitu. Masih ada. Cerita juga dokumentasi si arsip juga sih sebenarnya itu. Ya, alhamdulillah di arsip-arsip kami masih ada, Bu, walaupun ya namanya foto tahun itu kan ada mengkuning atau menjamurnya itu pasti ada. Jadi, tapi kita sudah koordinasikan dengan Dispersif Kota untuk perbaikan foto. Iya, oke. Itu aja kali Pak ya. Saya malah ambil alih banyak cerita. Baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin Bapak Syamsul Huda Humaydi MPD ada yang ingin ditambahkan Bapak? Baik, untuk Pak Yomi ya, Pak Yomi di Probolinggo. Ya, terus tingkatkan anak-anak kita untuk berkreasi, Pak Yomi. Manfaatkan media perpustakaan untuk belajar terus. Gunakan guru pembimbing atau guru mata pelajaran bahasa daerah sesuai dengan potensi daerah di Probolinggo, ya, Pak Yomi ya. Banyak bercerita terutama dengan bahasa daerah. Tidak masalah. Terus nanti kita buat di media, kita sebarluaskan. Atau anak-anak kita akan lebih bangga dengan karya-karya yang sudah dimuat, Pak Yomi. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, silahkan lanjutkan moderator. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberi tanggapan atau jawaban kepada pertanyaan dari Bapak Yumif dari Probolinggo tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hanafiah. Ibu atau Bapak Hanafiah, pertanyaan beliau, bagaimana cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran pada saat menyusun PTK? Nah, mungkin terlebih dahulu Ibu Nelly Widyawati SSIMPD untuk menjawab pertanyaan dari beliau tadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator. Harfianto Hanafiah. Ini beda ya? Ya. Oke. Paling mudah sepengalaman saya, Ibu Hanafiah. Ibu Hanafiah, ini Ibu statusnya guru? Iya, Bu, guru SD. Oh, guru SD. Oh iya. Nah, sepengalaman saya untuk cara yang paling mudah kalau Ibu sebagai guru tadi Ibu guru kelas ya, Bu? Iya, Bu. Iya, guru kelas 3. Nah, paling mudah kalau memang mau langsung ke fokus itu Ibu bisa bidik dulu ke yang tadi yang ke objek materi pembelajaran. Walaupun tematik, tapi kan dalam satu subtema itu tetap ada muatan-muatan ya, Ibu ya? Iya, betul, Bu. Bahasa, matematika. Karena kadang waktu setiap muatan-muatan itu dia punya kesulitan, siswa itu punya kesulitan yang berbeda tergantung dari muatan-muatan materi tadi. Karena kan siswa punya kecerdasan yang berbeda ya. Kalau logik matematik nanti dia di bahasanya biasa, kalau di sastranya dia biasanya kesulitan di sana. Nah,
Untuk lebih mudahnya, Ibu bisa cek dulu di muatan-muatan tersebut. Kemudian itu dari sisi siswa. Mungkin dari itu yang rasanya pengalaman saya yang paling sudah diimplementasikan itu Ibu Hanafia. Baik Mbak, silakan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD bisa ingin menambahkan jawaban dari Ibu Nelly tadi. Ya, untuk Ibu Hanifah, posisi di mana Bu Hanifah? Ibu Hanafia. Hanafi ya, pangapunten gitu. Di mana Bu Hanafi? Ya, kaitannya dengan identifikasi permasalahan yang akan Ibu angkat untuk PTK ini, banyak problem yang sangat mendasar buat Ibu. Tentunya apa yang melatar belakangi, kemudian angkat dalam bentuk tulisan Ibu, nanti kita identifikasi permasalahan, mana yang lebih menonjol. Kalau memang Ibu sudah temukan jawabannya, kenapa tidak dituangkan dalam bentuk tulisan saja? Gitu nggak Bu Hanafia? Hanifah. Hanafia. Bagaimana Ibu atas jawaban dari kedua narasumber tadi? Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Saya sudah mengerti Bu. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Harfianto. Ada wacana bahwa penelitian untuk kurikulum merdeka belum bisa dilakukan karena masih belum di-launching resmi. Apakah demikian? Silakan kepada Ibu Nelly Widyawati SIMPD untuk jawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Harfianto. Selamat malam Pak Harfianto. Wacana. Oh iya, ya baik Pak. Bapak ini sebagai guru SD, SMP, SMA? Guru SMA, Bu. Oh, SMA. Sudah implementasi kurikulum merdeka, Pak? Di kelas 10 sedang berlangsung. Sedang Tahun berlangsung. ini, IKN. Oke. Bapak sendiri gimana pelaksanaan PTK-nya, pengalamannya? Kalau saya PTK-nya sudah beberapa buah gitu ya. Jadi sudah mau membuat untuk ini, untuk ke 4C gitu. Wah, luar biasa. Sudah publis ya Pak artinya ya? Sudah. Udah 4C. Ya. Belum, masih 4B. Sedang OTW. Belum memulai lagi, Bu. Oh, iya. Baik. Nah, saya kalau SMA, saya kurang ini ya Pak ya. Karena saya PGSD. Cuma kalau kami di PGSD, di sini itu untuk implementasi kan memang pilih-pilih kelas ya Pak ya. Kebijakan. SMA juga pilih-pilih kelas ya. Nggak langsung serentak. Saya belum, itu masih di fase E. Kalau saya jurusannya kan bahasa asing itu. Jadi dia nanti di fase F nanti. Kami belum punya fase F-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang lain kan kami berkelompok gitu ingin buat juga. Tapi ada anjuran dari pengawas gitu. Katanya jangan dulu yang kurikulum merdeka gitu. Nah, jadi ketika kami bagian kawan-kawan itu mereka nggak jadi gitu bikinnya. Padahal kami semua gitu. Ya. Nah, untuk kalau di dalam lingkup periset itu sebatas yang saya baca dan yang kami lakukan, memang kami sedang dalam tahapan analisis gitu. Analisis implementasi kurikulum deh. Kan kalau di sini itu SD hanya baru kelas 1 dan 4. Nah, terus juga hanya di sekolah unggulan baru diimplementasikan. Nah, memang untuk pengalaman PTK sendiri pada kurikulum merdeka itu kayaknya masih sedikit ya Pak ya pintunya ya. Karena masih tahapan implementasi tadi gitu. Tapi kalau dari hasil analisis kami untuk modul ya sebatas itu sih
analisis modul, analisis pemahaman guru untuk implementasi, dan lain sebagainya. Itu di atas rata-rata, di atas 50% memang masih banyak yang belum mencoba implementasi kurikulum ini. Itu hanya beberapa. Nah, kalau pengawasnya mengatakan jangan dulu deh Pak, karena mungkin masih penyesuaian, saya kalau jawabannya bilang belum, juga enggak bisa juga bilang belum ya Pak. Iya, karena memang kita sebagai peneliti selama ini juga masih analisis-analisis gitu sih Pak. Tapi saya rasa kalau penelitian yang bukan PTK, kayaknya bisa deh Pak. Iya, memang disarankannya untuk best practice seperti itu. Ya. Kemudian artikel. Kualitatif kayaknya cocok deh ini. Kualitatif ya. Ya misalnya kalau bisa nggak Bu, misalnya pembelajaran diferensiasi itu diferensial apa ya? Itu digabungkan ke kurikulum 2013 boleh nggak? Di K13 ya. Sebenarnya kalau di dalam dunia riset itu apapun bisa dicobakan. Yang penting itu hipotesisnya nanti saling ada. Kira-kira kalau yang kita mau cobakan itu penelitian selanjutnya ada, kemudian ada teori yang mendukung. Nah, apapun sebenarnya bisa dicoba aja, Pak. Oke, Bu. Saya nggak paham. Cuma gini, Bu. Ada gini pengawas itu juga gitu yang kami datangkan sebagai narasumber gitu kan. Jadi mereka mengharapkan gitu supaya kita diarahkan untuk penelitian yang dengan model pembelajaran seperti discovery, inquiry, problem, dan project itu. Yang 4 itu katanya diarahkan kita ke sana aja gitu. Jangan kemana-mana katanya. Tapi kita tidak bisa berkembang gitu. Kita pingin bikin yang lainnya agak sulit gitu. Jadi apakah ya sudah diarahkan gitu. Jadi kemungkinan besar nanti pengawas itu juga yang akan menjadi pemeriksanya gitu. Jadi kalau dia lihat, wah udah ini selesai gitu. Gitu kejadiannya. Iya, paham saya. Kita maunya ini tadi pengawasnya mau itu, tapi karena nanti pengawas yang akan menjadi pembimbing dan penguji, jadi kita supaya lebih lancar jalannya ikuti aja pengawas ya Pak. Iya benar. Iya, memang sih. Tapi kalau punya argumen yang pas, saya pikir kalau memang cocok nggak apa-apa sih Pak. Tapi abad 2, tapi memang kalau kita lihat pembelajaran model-model pembelajaran abad 21 yang sekarang ini ya memang project based learning gitu, problem based learning, model-model yang melatih meningkatkan keterampilan 4C itu tadi Pak. Kreativitas, apalagi itu ya. Kritis, berpikir kritis. Nah, itu kalau punya artikel, kira-kira atau punya riset yang kekinian, nanti Bapak punya sampai ke publish, biasanya banyak yang dibutuh peneliti yang S1-nya atau yang masih muda-muda, nah itu nanti perlu banyak referensi yang kayak gitu. Biasa meningkatkan citasi dan lebih bermanfaat. Lalu berikutnya Bu, kalau misalnya kan ke 4C itu kan yang akan memeriksa atau memeriksa dupanya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan PTK dan sebagainya itu katanya di LPMP ya. Yang akan memeriksa gitu. Kalau untuk guru saya kurang tahu ya Pak. Ya kan sekarang ini kan biasanya kita ke provinsi kan, kalau SMA ke bawah ke sana gitu. Sekarang udah ke daerah, ke cabang dinasnya gitu. Tapi katanya untuk yang 4C-nya harus ke LPMP. Jadi saya repot pengurusan. Kalau dulu kan ke Jakarta gitu. Sekarang ke LPMP katanya.
Tapi saya nggak tahu cara pengurusannya itu apa sistematika jalur-jalurnya seperti itu. Belum ngerti juga gitu. Apakah demikian sama daerah lain gitu? Oh, mungkin bisa sharing dengan guru-guru di tempat lain ya, Pak. Tapi biasanya kalau ada program baru atau ke regulasi baru, pasti ada sosialisasinya. Nah, biasanya di YouTube juga ada sih rekam jejaknya itu, mungkin Bapak bisa baca. Gimana caranya pengusulan 4C. Nah, hanya kalau bisa perlu wadah untuk publikasi PTK segala macam, dan nanti bisa ke Pak Ahmad Muzakir, itu punya banyak referensi rumahnya untuk Bapak mempubliskan PTK Bapak yang tadi udah banyak itu, kan sayang tuh kalau nggak dipublish ya. Nah, itu jurnal, bisa. Maksudnya. Ya. Bukunya aja Pak Ahmad. Mau buku juga tadi Pak siapa tadi yang literasi mungkin perlu buku karya buku luar daerah juga masuk ke dalam ke Ponorogo. Nah, coba hubungi aja Pak Ahmad Muzakir. Itu juga mereka menerbitkan buku. Iya, kalau buku sudah juga saya. Buku kupnya biasanya besar ya Pak? Buku ajar itu. Iya. Oke, begitu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD ada yang ingin tambahkan Bapak? Ya, buat Mas Indra, Pak Indra, pangapunten. Pak Indra tetaplah percaya, berkarya, jangan menunggu, ya. Tetap dilaksanakan PTK, tidak masalah. Mau dilaksanakan besok, mau dilaksanakan sekarang. Yang penting Pak Indra menunjukkan yang terbaik. Dipakai dan tidak kan kita sudah bisa melaksanakan, kita sudah mengikuti. Masa sudah nunggu launching lagi? Ini kan sudah launching kurikulum Merdeka, Pak Indra. Gitu ya, tetap berkarya tidak masalah Pak Indra. Yang penting nanti kalau sudah dijurnalkan kan akan dipertimbangkan juga. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber tadi. Bagaimana Bapak atas jawabannya? Ya, oh ya, terima kasih banget buat jawaban dari Bapak dan Ibu. Saya sangat merasa ada pencerahan. Nanti lebih jauh akan mengeksplor lagi atau akan mencoba untuk membuat mandiri seperti itu. Jadi saya tidak menunggu harus dengan grup juga, menunggu pembimbing juga seperti itu. Saya coba-coba sedikit untuk memulai lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Dikarenakan masih ada sedikit waktu yang tersisa, maka dipersilahkan untuk satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu semua. Persilahkan, ada yang ingin. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin tanyakan, untuk satu pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini? Sudah pintar-pintar semua, berarti sukses buat Mbak Mut, Mbak Ina. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi. Ibu izin saya lagi boleh? Boleh Bapak, silahkan. Ya. Saya ingin menanyakan mengenai asesmennya gitu. Apakah nanti, kan kita beberapa kali ya, apakah tidak sekarang atau pertemuan berikutnya akan disampaikan tentang asesmen? Kalau tidak ada, boleh bertanya gitu. Bagaimana kita mendapatkan asesmen itu yang sesuai dengan penelitian kita? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dipersilakan kepada Ibu Nelly Widiawati SSI MPD untuk menjawab terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Maksudnya Bapak di saat ini ya Pak ya, acara diklat hari ini kan, Ya, apakah diklat di hari 2 hari berikutnya akan ada diklat tentang asesmen PTK? ya benar. Oh, ya. Di apa ya flyernya itu kan hari ini saya analisis bagaimana memulai PTK ya Pak ya. Iya benar. Nanti ada rekan yang khusus menyampaikan tentang metodologi penelitian PTK. Kemudian ada, benar kan Pak? Benar kan Mbak ya? Mbak Mutmainah ya? Ada analisis data PTK. Begitu kan ya? Ya Bu, betul sekali Bu. Jadi ikutin. Besok. Benar Pak. Beberapa hari. Yang terakhir kalau nggak salah Bu analisis data. Ada. Oke, terima kasih Bu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa Pak. Daripada tidurnya nggak nyenyak kan? Nggak apa-apa, sabar nunggu Bu. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua? Jika tidak ada, Juang, selamat malam. Ya Bapak, ada yang ingin disampaikan? Silahkan lanjutkan, moderator. Baik. Ya. Nah, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta diklat pendidikan pada malam hari ini. Jadi demikianlah kegiatan diklat pendidikan nasional dengan tema ide cemerlang dalam pembuatan PTK. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa tadi. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Ibu Nelly Widyawati, SSI MPD. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator yang cantik ya dan murah senyum. Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini yang luar biasa. Untuk memulai PTK, jadi jangan lupa pertama itu adalah menemukan masalah. Bagaimana cara menemukan masalah? Sebenarnya setiap kali mengajar pasti ada masalah. Nah, Bapak Ibu hanya perlu perlu peka, kemudian perlu hati. Perlu hati sebagai seorang pendidik untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki. Sebenarnya kalau punya hati sebagai pendidik untuk memperbaiki itu pasti enggak pakai PTK pun sebenarnya sudah mulai secara langsung aja di kelas gitu. Cuman karena PTK itu perlu menulis sebenarnya ya perlu menulis penuh dari proposal sampai bab belakang sebenarnya malas nulisnya bukan malas penelitiannya. Hanya untuk naik pangkat Bapak kita perlu menulis. Karena bagaimanapun penelitian yang bagus pun kalau nggak selesai itu nggak bagus. Ya, biasa aja pun asal dia selesai itu bagus. Jadi untuk closingnya lihat masalah, kemudian perbaiki, jangan lupa belajar menulis dan mempublikasikan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat malam hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi diklat berikutnya. Selamat malam, Bu Mutmainah, silakan. Baik, selamat malam Ibu. Selanjutnya, persilahkan kepada Bapak Syamsul Huda Humaydi MPD untuk memberikan closing statement-nya pada malam hari ini. Silahkan Bapak. Baik, rekan-rekan, teman-teman peserta diklat pada kesempatan malam hari ini, jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk menulis, lakukan sesuatu hal sekecil apapun, tuangkan dalam bentuk tulisan. Ajak peserta didik kita untuk memulai dari diri sendiri, kita ajak bersama-sama mengajarkan
pada bentuk-bentuk tulisan, bagaimana kita menjadi yang terbaik tatkala kita akan bisa dikoreksi, hasil kita akan menjadi lebih baik kalau kita sudah melakukan satu bukan kesalahan sebenarnya, kalau kita sudah pernah mencoba menulis. Terima kasih Mbak Mutmainah dan Ibu Nelly, salam hormat. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini yang telah memberikan closing statement-nya tadi. Baik Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Akhir kata, saya Mutmainah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mutmainah yang telah memandu acara pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan juga kepada kedua orang narasumber yaitu Ibu Nelly Widiawati dan Bapak Samsul Huda Sumaidi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini yang sangat luar biasa materinya pada malam hari ini.